Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Adinda Mayang Mentari, Rosma Arismawati Putri, Vina Novitasari. Kami akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan regresi linier sederhana. Diawali dengan pendahuluan. Apabila dua variabel X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai variabel X yang sudah diketahui dapat dipergunakan untuk memperkirakan atau menaksir atau meramalkan nilai variabel Y. Di dalam regresi terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan Y yang memiliki kedudukannya masing-masing. Variabel X sebagai variabel yang diketahui, sedangkan variabel Y adalah variabel yang akan diperkirakan nilainya. Tujuan dari regresi adalah untuk meramalkan atau taksiran atau perkiraan mengenai terjadinya suatu kejadian untuk waktu yang akan datang. Contoh, ramalan produksi 2 tahun yang akan datang, ramalan harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun yang akan datang, ramalan hasil penjualan tahun depan, dan lain-lain. Analisis regresi berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih, atau mendapatkan pengaruh antara variabel prediktor terhadap variabel kriteriumnya. Variabel prediktor atau variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi sama dengan X. Variabel kriterium sama dengan variabel terikat atau tergantung, atau variabel yang dipengaruhi Y. Variabel prediktor biasanya disimbolkan dengan X. Dan variabel kriterium biasanya disimbolkan dengan Y. Nah, di sini ada pengertian. Regresi linier sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat bentuk hubungan antara satu variabel independen dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya. Bisa diartikan sebuah variabel hasil observasi yang diperoleh sangat mungkin dipengaruhi oleh variabel lainnya. Regresi linier sederhana. Regresi linier yang variabelnya terikat Y hanya dipengaruhi satu variabel bebas X. Maknanya adalah variabel Y hanya dipengaruhi oleh satu variabel bebas atau variabel X. Ini yang disebut regresi linier sederhana. Misalnya, kita ingin mengetahui hubungan fungsional antara banyaknya pengunjung toko dengan banyaknya pembeli di sebuah toko. Kita dapat menyimpulkan ada dua variabel di dalamnya. Yang pertama, banyaknya pengunjung toko didefinisikan sebagai variabel bebas atau simbolnya X. Kemudian, banyaknya pembeli dipengaruhi oleh banyaknya pengunjung toko didefinisikan sebagai variabel terikat atau simbolnya Y. Jadi, variabel Y hanya dipengaruhi satu variabel X termasuk ke dalamnya. Persamaan regresi linier sederhana adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah bilangan konstanta, B adalah koefisien arah regresi linier. Jika nilai B positif, maka variabel Y akan mengalami kenaikan atau pertambahan, dan begitu pun sebaliknya. Langkah-langkah. Yang pertama, buatlah tabel penolong regresi linier sederhana. Tabel penolong untuk membuat regresi linier sederhana ada 4 kolom. Tiap kolom tersebut harus dijumlahkan atau sigma atau disigmakan, seperti X, Y, atau X kuadrat. Yang kedua, hitung B dan A dengan rumus seperti ini. Setelah itu, masukkan nilai A dan B ke dalam regresi Y sama dengan A plus BX.
Contoh, X sama dengan pendapatan nasional per kapita atau dalam ribuan rupiah. Y adalah sama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam ribuan rupiah. Cari persamaan garis regresi Y sama dengan A plus BX. Dan berapakah ramalan Y jika X sama dengan 100? Contohnya, X pendapatan nasional per kapita dalam ribuan rupiah. Y pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam ribuan rupiah. Pertanyaannya, cari persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX dan berapakah ramalan Y jika X sama dengan 100. Jadi di dalam pertanyaan ini terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan persamaan regresinya. Yang kedua, dilanjutkan untuk meramalkan nilai Y. Untuk menyelesaikan permasalahan ini harus ada datanya. Datanya seperti ini. Sampel pertama, X19, Y15, X27, Y20, dan seterusnya. Data ini berpasangan, berarti jumlah data ini ada 8. Jadi, N sama dengan 8. Penyelesaiannya dengan kita membuat tabel penolong seperti gambar ini. Di Microsoft Excel terdapat kolom X, kolom Y, kolom XY, kolom X kuadrat, kolom Y reg, kolom Y reg min Y, dan kolom Y reg rata-rata Y kuadrat. Dan kita akan memasukkan data X dan Y terlebih dahulu, sehingga kita menjumlahkan nilai sum atau sigma masing-masingnya. Seperti sigma X-nya terdapat di sini 413 dan seterusnya. Dan kita menghitung rata-rata nilai X dan Y, lalu nilai N-nya 8, nilai intercept, nilai slope, dan nilai R kuadrat. Lalu kita menggambarkan nilai yang sudah kita dapatkan di Microsoft Excel dengan membuat grafiknya. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung nilai B dengan rumusan B sama dengan N sigma XY min sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Lalu kita masukkan nilai N, nilai sigma XY, sehingga akan mendapatkan nilai B-nya yaitu 0,605. Lalu kita selanjutnya akan menghitung nilai A, yaitu dengan rumusan A sama dengan sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N. Dengan memasukkan nilai yang sudah ada, sehingga nilai A menghasilkan 5,267. Lalu, masukkan nilai A dan B ke dalam persamaan regresinya dengan rumusan Y sama dengan A ditambah B X. Kita masukkan nilai yang tadi sudah dihitung, Y sama dengan 5,267 ditambah 0,605 X. Maka ramalan konsumsi rumah tangga yaitu Y sama dengan 5267 ditambah 0,605 dikali 100 sama dengan 65,767. Seperti itu perhitungan manualnya. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.